bonus demografi itu apa? Yaitu bonus demografi itu adalah kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Membludaknya tenaga kerja produktif yang muda ini ya, adalah peluang emas Indonesia untuk menggenjot roda ekonomi gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bonus demografi itu bahwa jumlah penduduk yang muda itu yang berusia 15 sampai 64 itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang di atas 64 tahun gitu. Itu disebut bonus demografi ya. Kalau kita lihat dalam grafik ini jumlah orang yang berusia 64 tahun ke atas itu di Indonesia itu kurang dari 10%. Ya, jadi lebih banyak generasi mudanya. Kita bandingkan dengan Jepang misalnya ya. Jepang itu kalau kita lihat 35% apa namanya itu adalah generasi-generasi yang di atas 64 tahun gitu ya. Jadi generasi lanjut usia banyak sekali. Demikian juga dengan Jerman, Inggris, Amerika, Rusia dan sebagainya. Jadi ini banyak perbedaannya. Makanya kita dianggap memiliki bonus demografi, meningkatnya jumlah presentasi generasi muda. Dengan demikian, pada tahun 2045 itu adalah 100 tahun kemerdekaan. Jadi kira-kira menjadi apa kita? Pertama dengan adanya bonus demografi. Kita lihat ya. Sementara kita lihat di sini, ini satu foto yang kebetulan saya ambil yaitu seorang bapak membawa gerobak ya, dan anaknya itu ya itu suatu refleksi daripada keadaan ekonomi kita sekarang. Hampir 29% dari penduduk kita itu adalah di bawah kemiskinan, adalah penduduk masyarakat miskin ya, termasuk masyarakat marginal. Masyarakat marginal itu adalah pengemis, pemulung, anak jalanan, tunawisma, gelandangan, pedagang asongan, termasuk usaha-usaha ultramikro yang hampir tanpa modal dan sarana, dan kelompok minoritas tertentu. Itu yang sekarang ini belum memenuhi apa yang diinginkan oleh diciptakan oleh Pancasila kita butir kelima, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai. Nah itu. Jadi kemudian sasaran ekonomi Indonesia ya, ini suatu perkiraan dan saya baca dari Bappenas dan dari sumber-sumber lain bahwa tahun 2023 ini produk domestik bruto kita per kapita itu $4.920 ya. Sedangkan koefisien Gini itu 0,38 dianggap. Koefisien Gini itu adalah ketimpangan antara yang kaya dan miskin gitu itu. Kalau yang terbaik itu adalah di bawah ini ya, mendekati nol gitu ya. Seperti di Belanda, di Norwegia itu mereka koefisien Gininya rendah sekali, berarti kesejahteraannya mereka merata gitu ya. Tahun 2035 PDB diharapkan meningkat jadi $2.000 gitu ya, dengan koefisien Gini yang menurun sedikit. Dan pada tahun 2045 diharapkan PDB itu adalah $23.200. Koefisien Gini artinya tahun 2045 itu Indonesia sudah masuk negara apa artinya menengah dan ke atas gitu ya, termasuk negara kaya lah gitu ya. Itu ya mudah-mudahan saja ya, insya Allah gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat sekarang itu banyak yang harus dihadapi, diatasi gitu ya. Karena ini apa kendala ya dihadapi sekarang adalah semuanya tahu lah praktek dan kasus-kasus mafia ekonomi, pungutan liar, biaya dan penyediaan energi yang tidak kompetitif, buruknya pelayanan publik, masalah infrastruktur lemah dan sengketa lahan, bunga bank tinggi, teknologi dan desain produk
tinggal, ketergantungan impor bahan baku dan mesin-mesin, iklim investasi dan regulasi belum kondusif, konsentrasi industri di Pulau Jawa dan Sumatera saja, buruknya koordinasi antara instansi. Ini kendala-kendala yang harus dihadapi dalam menuju ke bonus. Dan kemudian kita juga sekarang ini semua kita tahu lah ya dari berita-berita media sosial yang sangat banyak sekali ya mengenai tidak membahagiakannya di negara kita itu banyak berita-berita artinya kecelakaan darat, laut, udara dan sebagainya ya. Kemudian juga polusi ya, kebakaran, banjir, longsor, pabrik tutup, keracunan minuman, narkoba ya, investasi bodong, berborong tenaga kerja terkait itu, vaksin palsu, ijazah palsu, impor ilegal, begal motor, korupsi, pejabat di segala gini, dan banyak lagi sebetulnya. Jadi saya mengatakan bahwa ini suatu tantangan yang kita hadapi, bahwa ini pada tahun 2030 kalau bisa tahun 2020 ini nggak ada lagi semuanya ceritanya. Jadi ini jadi kita mengharapkan adanya bonus demografi, tapi kegagalan menerapkan ya memanfaatkan bonus demografi itu malah bukan menjadi apa namanya itu keuntungan untuk kita, tapi malah munculnya bencana demografi Indonesia menjadi negara gagal ya. Ini jadi kita betul-betul harus memanfaatkan generasi muda yang jumlahnya luar biasa nanti ya untuk memakmurkan negara kita ini. Jadi Indonesia itu harus menciptakan generasi milenial yang kuat dan berkualitas. Nah, itu generasi yang siap menghadapi situasi pada zamannya dengan memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi, pelaku ekonomi, namun sekaligus adalah warga yang memiliki karakter mulia dan rasa kebangsaan tinggi. Jadi ini ada kata kunci karakter mulia. Nah, kata kunci adalah rasa kebangsaan. Dan itu ada dilakukan dengan pendidikan, ya, yang dapat melahirkan pelaku ekonomi yang kompeten dan berkualitas dan memiliki karakter mulia dan kebangsaan yang kuat. Jadi generasi yang diperlukan dan berkualitas generasi yang betul-betul diperlukan masyarakat. Ini saya memberi contoh ini artinya itu generasi yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita lihat ini Shakespeare, Hamka, Taufik Ismail, W.S. Randa, ya, ada Nurholis Majid, Karno, Bung Hatta, Emil Salim, dan seterusnya itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh generasi yang dan kita mengharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang seperti itu yang berkualitas. Jadi artinya bangsa yang besar, bangsa yang diisi banyak sekali generasi berkualitas. Itu yang kita harapkan nantinya. Jadi untuk itu pendidikan apa yang harus diberikan pada generasi muda? Ini suatu pertanyaan ya. Ya. Jadi untuk menyongsong bonus demografi, pembinaan generasi muda sebagai pelaku ekonomi yang inovatif dan wirausaha. Jadi kita menciptakan generasi muda itu sebagai pelaku ekonomi yang inovatif. Jadi betul-betul banyak pengusaha ya, banyak yang berusaha bukan hanya sebagai buruh ya, bukan sebagai buruh ya. Sekarang ini kan bangsa kita tuh mayoritas adalah banyak buruhnya gitu ya, sehingga ekonomi itu lebih dikuasai oleh tidak banyak oleh orang dikuasai ekonomi. Jadi di samping itu menyongsong bonus demografi, pembinaan generasi muda harus sebagai insan yang berkarakter luhur dan integritas. Ini suatu hal yang sangat penting yang harus dicapai, berkarakter luhur dan berintegritas. Jadi sini integritas itu didefinisikan konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, baik keyakinan maupun tindakan, kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang, satunya kata dan perbuatan, karakter kunci yang bagi seorang pemimpin yang punya integritas dipercaya baik dalam maupun keluar. Karena apa yang jadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Lawan dari integritas adalah hipokrit atau munafik, artinya manusia yang dengan banyak wajah, yang disesuaikan dengan kepentingan pribadinya. Jadi kita harapkan yang gini ini itu sudah hilang dari bumi Indonesia ke depan ini ya, dengan pendidikan generasi muda yang baik. Jadi sebetulnya
pemerintah itu dalam sudah menyiapkan artinya arahan untuk penguatan pendidikan karakter. Ada 18 nilai arahan gitu ya. Dan ini saya ambil dari Perpres 87 2017 dan Permendikbud 2020. Jadi 18 nilai itu didefinisikan dari bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang dapat dirujuk sebagai komponen karakter. Apakah 18 nilai itu? Banyak ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Namun menurut suatu kajian, jadi bukan menurut saya saja ya, menurut kajian, penerapannya belum mampu membangun karakter karena penguasaan para murid baru pada kemampuan kognitif, belum pada afektif dan psikomotorik. Jadi mungkin para murid hafal ini 18 ini, tapi kognitif hanya hafal aja, belum afektif. Afektif itu masuk ke hatinya gitu ya, sehingga apa ya tindakan-tindakan lanjut berdasarkan 18 nilai ini. Dan psikomotorik artinya psikomotorik itu adalah kegiatan-kegiatannya, tindakan-tindakannya secara fisik seperti itu didasari kepada nilai-nilai tersebut. Nah, bagi generasi muda Muslim, peningkatan indeks keislaman juga dapat membantu kualitas. Jadi tidak hanya pokoknya seluruh rakyat, tidak hanya uh, uh, Muslim, tapi generasi muda dan Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Karena ternyata negara-negara lain menerapkan indeks keislaman, walaupun mereka mengatakan itu bukan indeks, tapi ada suatu penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli Islam di berbagai universitas di luar negeri. Mereka mencoba mendefinisikan indeks keislaman, yaitu 100 nilai-nilai luhur Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, toleransi, dan sederhana ajaran Al-Quran, serta akhlak Rasulullah SAW. Oleh mereka, indikator tersebut disebut Islamicity Index, indeks Islam. Dan mereka membuat ranking negara mana yang memiliki indeks itu. Ternyata yang nomor satu itu Irlandia, itu bukan negara Muslim, tetapi dalam perilakunya itu perilaku yang juga diperintahkan oleh agama Islam. Dan negara-negara lain itu yang bagus-bagus, Denmark, New Zealand, Jepang juga bagus. Malaysia ranking 33, dan mereka melihat ranking Indonesia itu 140 jauh di bawah. Artinya indeks keislaman Indonesia jauh di bawah. Ini jadi tantangan bagi kita ya. Kalau kita lihat Jepang tuh indeks keislamannya tinggi, ya memang di Jepang itu kita melihat bahwa sangat mengutamakan kejujuran, kesetiaan, ketulusan, dan komitmen, serta diterapkannya prinsip visi zero, yaitu zero defect, zero fail, zero waste, zero loss, zero accident, dan tentu saja zero corruption. Tas uang tertinggal di stasiun kereta api misalnya dapat kembali ke pemiliknya. Jadi ini satu contoh ya. Nah, jadi bagi ada beberapa alim untuk meningkatkan indeks keislaman ya, supaya generasi muda Muslim kita itu memiliki karakter mulia, maka mengatakan bahwa rendahnya indeks keislaman di Indonesia bisa disebabkan faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial dan jumlah penduduk yang sangat besar. Tapi juga bahwa pemahaman isi Al-Quran di masyarakat Muslim Indonesia banyak yang masih minim, sehingga kaidah-kaidah kehidupan mulia yang diajarkan kitab suci ini belumlah memandu cara hidup semua umat yang menyatakan diri sebagai Muslim. Karena itu, salah satu cara untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul Islami adalah memberikan pemahaman tentang isi Al-Quran kepada umat Muslim sampai mendarah daging, sampai masuk ke hati mereka dan diterapkan dalam tindakan dan perilaku sehari. Nah, ini pendapat dari para ahli gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali ya panduan-panduan mengenai karakter mulia, karakter yang bagus.
Satu itu misalnya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, Al-An'am 135, bekerja sesuai dengan bidang keahlian, Al-Isra 84, bekerja dengan hasil terbaik, Al-Mulk ayat 2, bekerja sesuai dengan patut dan layak, An-Nar 97, memiliki kejujuran, Al-Ahzab 24, lemah dan tolong menolong dalam bagian Al-Maidah ayat 2, bekerja dengan penuh tanggung jawab karena selalu diawasi oleh Allah, Rasul dalam surat Al-Tawbah 105. Ada lagi, masih ada, yaitu harus bersalar tidak berlebihan, ya, Al-Araf, Al-Isra, Al-Furqan, Ar-Rahman, rajin dan bekerja keras, ayat 10, disiplin, Al-Hasyr, hati-hati dalam bertindak dalam mengambil keputusan, Al-Hujurat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Al-Baqarah dan Al-Maidah 48, jujur dan dapat dipercaya, An-Nisa 58, Al-Baqarah 243 dan Al-Mulk, kejujuran dan tidak nipu, surat Al-Hud. Nah, itu yang banyak lagi sebetulnya, ya. Saya ambil yang itu aja ya, sebagai contoh saja. Nah, mungkin kita bisa melihat juga cara pandang Rasulullah, ya, yang mendasari karakter dan cara kerja beliau. Ini saya ambil dari buku yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad, karangan Muhammad Husain Haikal gitu. Jadi katanya Rasulullah mengatakan al-ma'rifat, asli mali katanya, kearifan itu adalah pertama, wal aklu aslu dini, akal adalah sumber agama, wal ilmu silahi, ilmu adalah senjata, wal hub asasi, cinta kasih adalah dasar hidup, wal husnu rafiqi, kedukaan adalah sahabatku, wasau markabi, kendaraan adalah rindu adalah kendaraan, wal fakri, ya, kekurangan adalah kebanggaan, wal zuhdu hirfati, menahan diri adalah pekerjaan, wasidku safingi, jujuran perkataanku, waridai kalimati, kerelaan sasaranku, zikrullah anisi, bersikir pada Allah adalah kawan dekatku, wal yakin kuti, keyakinan adalah makananku, wasabr ridai, ketabahan pakaianku, watta'ah hasbi, ketaatan adalah ukuranku, wal kunci, keteguhan hatiku, hati adalah perbenaran, dan jihad kuluki, berjihad menjadi perangiku, dan terakhir, wal qurratu aini fis sholat, dan hiburanku adalah dalam sholat. Ini ini katakan hal yang mendasari karakter dan cara kerja Rasulullah SAW. Ibu dan bapak dan kemudian, generasi muda kita ini harus memiliki satu kompetensi kalau memang bisa membuat negara ini maju, yaitu sidik, benar, dan amanah, dipercaya, patonah, profesional, akademis, tabligh, komunikatif. Dan dikatakan bahwa nilai ini adalah kompetensi kepemimpinan Rasulullah. Kemudian juga persaudaraan, kerjasama, optimal, efisien, dan efektif, memiliki prinsip zero fail, zero loss, zero waste, zero defect, zero accident, zero corruption, dan zero narkotik.